Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Erika Pujosari dan ini teman saya yang bernama Ade Ratasari. Kami dari Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut semester 3. Hari ini kita akan mengulas materi nih mengenai the investment environment atau lingkungan investasi pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Yang kebetulan mata kuliah ini diampu oleh Ibu Astri Solihat dan Ibu Anggun Oktavia Herianti. Nah, hal-hal yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, ada aset real dan aset keuangan, yang kedua, pasar keuangan dan perekonomian, yang ketiga, proses investasi, yang keempat, pasar bersaing, dan yang kelima ada para klien sistem keuangan. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan lingkungan investasi itu. Dek, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan investasi itu? Jadi, lingkungan investasi itu adalah seseorang atau badan usaha atau lembaga yang akan melakukan investasi. Lingkungan investasi juga bisa berfungsi untuk menempatkan uang atau dana dengan tujuan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu. Investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu investasi nyata dan investasi keuangan. Oh iya, Dek. Seperti yang aku ketahui nih, lingkungan investasi itu juga memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama ada sekuritas. Sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Contohnya seperti yang diperdagangkan di BEJ, yaitu seperti saham biasa, saham preferen, obligasi, saham konversi, terus ada sertifikat right dan waran. Selanjutnya, ada juga pasar sekuritas. Pasar sekuritas merupakan mekanisme yang diciptakan untuk memberi fasilitas perdagangan aset keuangan. Dan yang terakhir, ada perantara keuangan atau lembaga keuangan. Ini adalah organisasi yang menerbitkan klaim keuangan terhadap diri mereka sendiri. Yang artinya, mereka menjual aset keuangan yang mewakili keuangan terhadap diri mereka sendiri untuk imbalan uang tunai dan menggunakan dana dari penerbitan tersebut terutama untuk membeli aset keuangan yang lainnya. Proses investasi juga menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu sekuritas apa yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Ada 5 langkah dalam proses investasi. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, pembentukan portofolio. Dan yang keempat, melakukan revisi portofolio. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja portofolio. Jadi, itulah yang dimaksud dengan investment environment atau bisa disebut juga dengan lingkungan investasi. Berlanjut pada materi tentang lingkungan investasi yang pertama, yaitu mengenai aset real dan aset keuangan. Yang pertama ada aset real. Aset real menghasilkan barang dan jasa, sedangkan aset keuangan menentukan alokasi pendapatan atau kekayaan di antara investor. Mereka secara operasional dibedakan oleh neraca individu dan perusahaan dalam perekonomian, sedangkan aset real hanya muncul di sisi aset neraca. Aset keuangan selalu muncul di kedua sisi neraca. Klaim finansial atas suatu perusahaan adalah aset, tetapi penerbitan klaim tersebut oleh perusahaan adalah kewajiban perusahaan. Ketika kita menjumlahkan semua neraca, aset keuangan akan dihapus, hanya menyisakan jumlah aset real sebagai kekayaan bersih ekonomi agregat. Aset keuangan diciptakan dan dihancurkan dalam kegiatan bisnis biasa. Misalnya, ketika pinjaman dilunasi, baik klaim kreditur maupun kewajiban debitur tidak ada lagi. Sebaliknya, aset real dihancurkan hanya karena kecelakaan atau habisnya waktu. Selanjutnya yang kedua ada aset keuangan.
Menghaluskan konsumsi. Maksudnya, simpan capaian Anda dalam aset keuangan pada periode pendapatan tinggi. Jual aset ini untuk menyediakan dana untuk konsumsi Anda pada periode pendapatan rendah. Misalnya, seperti kita itu menabung saat kita banyak uang dan nanti dipergunakan saat kita sedang rendah pendapatan. Selanjutnya ada alokasi risiko. Hampir semua aset real melibatkan beberapa resiko, begitu juga aset keuangan. Jika seseorang tidak yakin tentang masa depan GM, dia dapat memilih untuk membeli saham GM jika dia lebih toleran terhadap resiko, atau dia dapat membeli obligasi GM jika dia lebih konservatif. Dan yang ketiga, pemisahan kepemilikan dan manajemen. Biarkan manajer profesional mengelola perusahaan. Pemilik dapat dengan mudah menjual saham perusahaan jika mereka tidak menyukai tim manajemen yang sedang menjabat atau mengawasi para manajer melalui dewan direksi, tongkat, atau menggunakan skema kompensasi yang mengikat pendapatan manajer dengan keberhasilan perusahaan atau wortel. Dalam beberapa kasus, perusahaan lain dapat mengakui sisi perusahaan tersebut jika mereka mengamati bahwa perusahaan tersebut berkinerja buruk di disiplin pasar keuangan, dan ekonomi. Setelah kita membahas aset real dan aset keuangan, yang selanjutnya adalah pasar keuangan dan perekonomian. Pasar keuangan dapat berarti suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan, seperti misalnya Bursa Efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan Bursa Efek, secara langsung antara penjual dan pembeli. Dalam dunia akademis, mahasiswa bidang studi keuangan akan menggunakan kedua makna tersebut. Namun, mahasiswa ekonomi hanya menggunakan makna yang kedua. Jenis-jenis pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis seperti pasar modal yang terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi pasar saham, yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Lalu ada pasar obligasi yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Ada juga pasar komoditi yang memfasilitasi perdagangan komoditas. Pasar keuangan yang merupakan sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Pasar derivatif yang merupakan sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Ada juga pasar berjangka yang merupakan sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal di masa mendatang. Juga ada pasar asuransi yang memfasilitasi redistribusi dari berbagai resiko. Ada juga pasar valuta asing yang memfasilitasi perdagangan valuta asing. Setelah membahas aset real dan aset keuangan, juga pasar keuangan dan pasar perekonomian, kita sekarang berlanjut ke proses investasi. Proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Nah, ada langkah-langkah dalam proses investasi. Yang pertama, pengetahuan tentang pengembalian dan resiko investasi. Yang kedua, mengetahui sikap investor terhadap resiko. Setiap investor harus mau menerima resiko investasi yang terkadang di dalam aset real maupun surat berharga, dapat mengidentifikasi kombinasi pengembalian dan resiko yang dapat diterima. Dengan kata lain, sebelum menerima resiko investasi, investor harus berada pada posisi finansial yang logis.
dan harus siap menggunakan alasan-alasan yang masuk akal untuk proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan resiko yang berhubungan dengan tipe aset atau surat berharga tersebut. Yang selanjutnya, memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan resiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari investor tertentu. Setelah proses investasi, kita sekarang berlanjut ke pasar bersaing. Pasar persaingan adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, dan produk dan barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, batu bara, dan kentang. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawar dan peminta. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ada juga nih ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga, yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum, atau harganya tetap berapapun jumlah barang yang dijual, karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat. Yang kedua, kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Artinya adalah tidak terdapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis, ingin membuat sebuah bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usahanya jika ternyata merugikan. Tidak seperti pasar lain yang mungkin ada keterikatan dalam membuka dan menutup pasar, misalnya dengan adanya surat perjanjian. Dengan kata lain, perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian pada saat produk yang dijual tidak dapat bersaing di dalam PPS atau tidak dapat memenuhi kriteria pasar. Perusahaan dapat bertahan di pasar karena merasa mampu menjadi perusahaan penyedia produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang sesuai pasar. Yang ketiga, ada barang yang bersifat homogen. Perusahaan menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek sehingga produk identik, sama, atau tidak bisa dibedakan. Artinya, sekalipun Anda membeli di satu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Atau kata lain, yang bersifat homogen adalah sama persis, tidak ada perbedaan. Selanjutnya, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sama sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan pasar dalam hal tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Pengetahuan tentang keadaan ini yang mengakibatkan semua sumber daya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Tidak ada produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Tidak ada konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Selanjutnya yang kelima, ada mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Maksudnya adalah tidak ada kesulitan sedikit pun jika sumber daya atau faktor produksi ingin dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan, baik dengan metode pembuatan hingga penjualannya kepada pembeli.
Yang selanjutnya ada kebanyakan perusahaan kecil. Pasar persaingan sempurna mengandung sebagian besar perusahaan kecil, relatif kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar atas harga atau kuantitas. Jika satu perusahaan memutuskan untuk menggandakan outputnya atau berhenti memproduksi seluruhnya, pasar tidak terpengaruh, harga tidak berubah dan tidak ada perubahan dalam kuantitas yang dipertukarkan. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna adalah tidak adanya persaingan di dalam pasar karena barang yang dijual bersifat homogen. Hal ini juga berpengaruh dalam hal promosi. Penjual tidak perlu melakukan promosi yang besar-besaran karena barang yang dijual homogen. Selain itu, harga barang di dalam pasar persaingan sempurna juga cukup stabil. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan drastis antara satu penjual dan penjual lain. Sayangnya, pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan. Pasar persaingan sempurna cukup minim inovasi. Selain itu, karena barang yang dijual homogen, pembeli merasa kesulitan memilih barang atau jasa. Persaingan sempurna juga memberikan ongkos sosial dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Pasar persaingan sempurna dapat menjadi wadah yang bagus bagi kita yang memiliki bisnis produk atau jasa yang umum dilakukan oleh banyak orang. Kesuksesan bisnis dapat diperoleh dimanapun dan kapanpun, asalkan kita memiliki strategi yang matang. Salah satunya dengan selalu melakukan pencatatan keuangan perusahaan di dalam laporan keuangan. Kini, kita dapat membuat laporan keuangan dengan mudah menggunakan software akuntansi jurnal. Jurnal itu adalah software akuntansi online yang dapat membantu kita membuat laporan keuangan dengan mudah, cepat, dan real-time. Dek, tadi materi yang Ade bahas mengenai tidak ada kenaikan ataupun penurunan drastis antara satu penjual dengan penjual yang lain mungkin ada saja, tapi ada di penjual-penjual yang mungkin tidak berkompeten. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem keuangan. Materi ini adalah materi yang terakhir. Selanjutnya, sistem keuangan itu, klien sistem keuangan itu yang pertama ada sektor rumah tangga. Masalah pajak, orang dalam kelompok pajak yang berbeda membutuhkan aset keuangan yang berbeda dengan karakteristik pajak yang berbeda. Selanjutnya, masalah risikonya, perbedaan toleransi menciptakan permintaan akan aset dengan berbagai kombinasi risiko pengembalian. Selanjutnya ada sektor bisnis. Bisnis lebih mementingkan bagaimana mendanai investasi mereka melalui hutang atau ekuitas baik secara pribadi maupun publik. Bisnis penerbitan sekuritas kepada publik memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mereka ingin mendapatkan harga terbaik untuk sekuritas mereka. Yang kedua, mereka ingin memasarkan masalah tersebut kepada publik dengan biaya serendah mungkin. Ini memiliki dua implikasi. Yang pertama, bisnis dapat menyewa atau spesialis untuk memasarkan sekuritas mereka. Lalu yang kedua, sebagian besar bisnis akan lebih memilih untuk menerbitkan sekuritas yang cukup sederhana yang memerlukan analisis mental paling tidak ekstensif dan dengan demikian paling murah untuk diatur. Permintaan akan kesederhanaan atau keseragaman oleh penerbit sektor bisnis kemungkinan besar bertentangan dengan permintaan sektor rumah tangga atau berbagai jenis sekuritas khusus risiko. Ketidaksesuaian tujuan ini memunculkan industri perantara yang bertindak sebagai perantara antara dua sektor, yang menghususkan diri dalam mengubah sekuritas sederhana menjadi masalah kompleks yang sesuai dengan ceruk pasar tertentu. Nah, ini yang terakhir nih, ada sektor pemerintah. Pemerintah tidak dapat menjual saham ekuitas. Mereka dibatasi untuk meminjam, mengumpulkan dana ketika pendapatan pajak tidak cukup untuk menutupi pengeluaran. Peran khusus pemerintah itu adalah mengatur lingkungan keuangan. Jadi,
Itulah pembahasan tentang investment environment atau lingkungan investasi. Jadi kesimpulannya, manajemen investasi adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya, seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut dapat berupa institusi atau perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan, dan lain-lain, ataupun dapat juga merupakan investor perorangan, di mana sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang umumnya digunakan adalah berupa kontrak investasi kolektif atau KIK, seperti reksadana. Kalau lingkungan investasi adalah seseorang atau badan usaha atau lembaga yang akan melakukan investasi. Lingkungan investasi juga bisa berfungsi untuk menempatkan uang atau dana dengan tujuan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu di masa depan. Investasi dibagi menjadi dua, yaitu ada investasi nyata atau real investment dan investasi keuangan atau financial investment. Oke, mungkin sekian ya podcast dari kita ya deh. Iya. Jadi sekian penjelasan mengenai lingkungan investasi atau investment environment. Jadi sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.